Bab 2800. Mengubah perahu terbang cahaya ungu. Senior sudah melihat barang dewa, juga sudah melihat naga spiritual dan menilai waktu pembuatannya. Erikin menyebutkan prosesnya. Sudah memeriksanya dengan cermat. Jika dugaanku tidak salah, maka senior sudah mempersiapkan persyaratannya. Anak baik, kamu sangat pintar. Mata lelaki tua itu berbinar. Ya, aku lebih suka to the point, jadi tidak akan kode-kodean lagi. Aku akan membicarakan masalahmu dulu, baru membicarakan urusanku, bagaimana? Senior, silahkan katakan. Erikin berkata dengan ringan. Naga spiritualmu ini berasal dari kolam pedang, dan hanya kolam pedang yang bisa melahirkan roh naga murni seperti itu. Itu benar, kata Erikin. Benda ini sangat berharga. Sekte pedang tidak akan dengan mudah memberikannya kepada orang luar. Kalaupun diberikan, identitas orang-orang ini tidak perlu diubah menjadi lembah ombak besi. Kamu menyembunyikan identitas dan kolam pedang baru saja dibuka, itu berarti kamu mengambil benda ini. Erikin tersenyum, tetapi tidak menyangkalnya. Setelah barang ini dikeluarkan, dirinya sudah mempersiapkan diri untuk ditebak. Kamu berani mengambil barang dari sekte pedang dan sekte Lingtian, cukup berani. Pria tua itu menyeringai. Sejujurnya, jika kamu tidak melihat spiritual naga ini, aku masih ragu untuk bekerja sama denganmu, tetapi setelah melihat ini, aku merasa lega. Selanjutnya, mari kita bicara tentang urusanku. Aku dapat membantumu memperbaiki barang dewa ini, dan bahkan memiliki cara yang lebih cepat untuk membangun ini sampai berhasil, tetapi apa yang harus kamu lakukan sedikit berbahaya, bahkan akan menyinggung sekte yang tidak lebih lemah dari sekte Lingtian, dan ada kemungkinan kamu akan dihabisi sampai mati. Berbicara tentang ini, lelaki tua itu memandang Erikin dalam-dalam. Jika kamu mau, maka ikut aku ke sana. Tetapi pada saat itu kamu tidak boleh berubah pikiran lagi. Jika kamu tidak mau, kamu bisa kembali ke keponakan Fei. Meskipun dia tidak terlalu ahli, tapi dia juga dapat diandalkan dan tidak akan mengkhianatimu hanya karena dia melihat spiritual naga. Setelah hening sejenak, Erikin berbicara lagi. Apakah yang dikatakan senior ini bertentangan dengan hukum pergerakan langit? Tidak. Jika kamu melakukannya dengan baik, mereka bahkan tidak akan menyadarinya. Bahkan jika kamu ketahuan, itu hanya akan berpengaruh pada bumi. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Butuh berapa hari? Berapa jauh dari sini? Hanya 3 atau 5 hari, dan jaraknya hanya 1000 mil. Oke, aku ikut denganmu, kata Erikin. Kamu tidak bertanya detail apa yang aku ingin kamu lakukan. Orang tua itu bertanya dengan heran. Erikin membuat keputusan hanya dengan mengajukan 2 pertanyaan ini. Dia mungkin akan membuat marah 4 sekte besar gunung sihir, dan dia mungkin kehilangan nyawanya. Dari mana kepercayaan Erikin ini berasal? Tebakan senior tentang identitasku sebelumnya lumayan. Bagaimana kalau kita gantian, sekarang aku yang menebak senior. Melihat lelaki tua itu sedikit curiga, Erikin berkata dengan ringan. Oke, katakan sesuatu padaku. Pria tua itu berkata dengan linglung. Pertama kali aku melihat senior adalah saat sekte partai Hengshan mengejarmu. Senior membuka gudang harta mereka kan? Kata Erikin sambil menatap lelaki tua itu. Tapi tidak ada yang hilang di gudang harta partai Hengshan, sehingga mereka tidak memperbesar masalah ini. Itu berarti, senior pada saat itu sudah gagal. Partai Hengshan ribuan mil jauhnya dari tempat ini, sedangkan partai iblis membunuh mereka dianggap sebagai pemberantasan bagi masyarakat. Erikin melanjutkan. Dan sekte ini tergantung pada sekte beruang darah. Jadi aku mungkin akan memprovokasi salah satu dari 4 sekte besar ini. Jadi yang akan dilakukan senior pasti terkait dengan gudang harta partai Hengshan.
Kalian tidak bisa langsung masuk begitu saja, jadi aku sepertinya akan menjadi orang yang digunakan untuk menarik perhatian mereka. Jadi aku mungkin akan dihabisi. Apa ada kesalahan pada perkataanku? Mata lelaki tua itu membulat, dan dia menatap Eric Kin dengan tidak percaya. Dia terdiam untuk sementara waktu. Dirinya sebelumnya menilai identitas Eric Kin karena melihat spiritual naga, sedangkan anak ini berhasil menilai tujuannya dengan hanya beberapa perkataan, dan dia sudah mengetahuinya dengan jelas. Eric Kin hanya mengandalkan sedikit informasi dan langsung mengetahui hal yang akan dia hadapi, tempat apa yang akan dia pergi, dan apa yang perlu dilakukannya. Dan semuanya hampir benar. Jika itu ornak lain, di bawah petunjuk ini, pasti akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengetahui semua ini. Namun setelah berbicara dengan dirinya, Eric Kin langsung mengetahuinya. Pikiran anak ini seperti setan. Kamu benar, dan sekarang aku semakin merasa bahwa jika kamu bergabung, hal ini dapat dilakukan dengan baik. Lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam, menghilangkan keterkejutannya, dan kemudian tersenyum. Jika bukan idiot yang bekerja sama dengan diri sendiri, maka yang sangat cerdas secara alami akan lebih baik. Belum terlambat, ayo pergi. Ketika kita sampai di sana, aku akan berbicara denganmu secara detail. Oh ya, aku Daddy Fu. Daddy Fu menawarkan perahu roh dan membiarkan Eric Kin masuk ke dalam. Kemudian dia mengemudikan kapal spiritual kapal dengan kencang. Nah, aku juga tidak tahu apakah ini bisa berhasil. Jika gagal, aku akan langsung melarikan diri agar tidak terlibat di lembah ombak besi. Kamu keluarkan perahu roh ini, aku sudah merubahnya untukmu. Kapal spiritual menerobos langit, dan Daddy Fu berbicara seiring dengan angin yang menderu. Senior tidak takut setelah merubahnya untukku, aku akan langsung melarikan diri. Kata Eric Kin sambil tertawa. Hehe, barang dewamu jauh lebih berharga daripada perahu roh ini, dan bukannya mau sombong, selain aku, di daratan dunia dewa ini, yang dapat memperbaiki barang dewa begitu cepat tidak banyak. Selain itu, apakah menurutmu aku lemah? Daddy Fu menatap Eric Kin. Eric Kin tersenyum dan tidak berkata. Daddy Fu sekarang menganggap dirinya sebagai tahap awal dari ranah fase penilaian, tetapi jika dia benar-benar bertarung, jangan-jangan Daddy Fu adalah lawannya. Tapi orang tua ini sudah membantu dirinya membangun kapal terbang cahaya ungu terlebih dahulu, yang berarti seperti sudah membayar uang muka. Karakternya cukup bagus. Selanjutnya, Eric Kin menggantikan Daddy Fu dan mengambil spiritual kapal. Di atas kapal spiritual yang lebih besar berkali-kali lipat, Daddy Fu mulai membantu Eric Kin mengubah kapal terbang cahaya ungu. Senior, gunakan bahan milikku saja. Melihat Daddy Fu melingkari kapal terbang cahaya ungu, dia hendak memulai transformasi, dan Eric Kin memberikan beberapa biji roh kepadanya. Biji rohmu. Bahan koleksimu bisa menandingi milikku. Daddy Fu mendengus menghina, dan mengambil biji roh dari Eric Kin, bersiap untuk memilah beberapa untuk dimasukkan. Hasilnya, ketika batu mutiara ini berada di tangannya, pupil Daddy Fu menyusut, dan janggutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk. Wow, hanya mengandalkan batu besi hitam dengan kemurnian lebih dari 99%, Luan Phoenix Crystal Jade ini sudah mendekati kemurnian. Mengapa biji rohmu begitu sempurna? Daddy Fu seketika terkejut. Awalnya dia meremehkan, khawatir kualitas bahan Eric Kin tidak cukup, dan akan mempengaruhi kualitas perahu roh. Namun, setelah biji roh ini di tangannya, Daddy Fu menemukan bahwa dibandingkan dengan benda-benda yang dibawa Eric Kin, biji roh miliknya hanyalah sampah. Baik, kalau begitu aku akan menggunakan milikmu. Aku masih membutuhkan jenis ini, apakah kamu memilikinya? Daddy Fu diam-diam menarik kembali ide memalukan mengeluarkan biji roh miliknya dan langsung mengatakan beberapa jenis bahan. Eric Kin mengangguk,
tidak memiliki terlalu banyak biji roh. Beberapa diperoleh dari pemecahan koin roh emas, beberapa diperoleh dari kultivator, dan beberapa bahan yang dia kumpulkan saat mencari biji roh di dasar laut di Istana Joker Bay. Bersambung.